Halo Sobat MSG, apa kabar? Selamat datang di MSG. Dan balik lagi bersama Abang Dut sebagai narator magang. Oke, kali ini kita menceritakan sebuah film berjudul Nude. Film dari Jepang yang mengisahkan tentang perjuangan seorang artis dewasa yang melawan hatinya demi karirnya. Ya gitulah pokoknya. Pokoknya film ini perspektifnya akan berbeda dari kebanyakan film yang kami review. Gitulah. Oke, tanpa basa-basi kita mulai aja ya. Jalan ceritanya. Oke. Cerita berfokus pada seorang gadis bernama Hiromi. Hiromi ialah seorang gadis yang polos dan lugu. Dia tinggal di sebuah prefektur Niigata, sebuah prefektur kecil di sebelah utara Tokyo, ibu kota Jepang. Hiromi memiliki seorang sahabat bernama Sayaka. Mereka berdua sangat dekat dan saling mengerti satu dengan yang lain. Kemudian, pada acara kelulusan sekolah, Sayaka menemui fakta kalau Hiromi akan pergi ke Tokyo. Yang mana Hiromi sebelumnya tidak pernah menceritakan pada Sayaka. Hal ini membuat Sayaka menjadi sangat marah pada Hiromi karena Sayaka akan ditinggal sahabatnya ke Tokyo. Lalu Sayaka pergi dengan sepedanya namun dikejar oleh Hiromi. Untungnya Hiromi berhasil mengejar Sayaka. Lalu mereka berdua pergi ke sebuah bukit. Kemudian Hiromi menjelaskan kenapa Hiromi ingin ke Tokyo. Hiromi menjelaskan kalau dia ingin menjadi seorang pramugari. Jadi dia pergi ke Tokyo untuk bekerja di bandara. Tapi bukan jadi seorang pramugari, melainkan menjadi seorang security. Di sini saya akan menimpali Hiromi. Security tidak sama dengan pramugari. Tapi Hiromi menambahkan kalau tidak, keduanya adalah pekerjaan yang penting. Dan hal itu bisa lebih mendekatkan dengan cita-cita Hiromi menjadi seorang pramugari. Dan Hiromi juga berharap ada agensi artis yang akan menawarinya menjadi artis di Tokyo nanti. Waktu pun berganti saat Hiromi sudah berada di Tokyo. Hiromi terbangun dari tidurnya, kemudian pergi terburu-buru menuju tempat jemputan para staf bandara. Sesampainya di bandara, Hiromi langsung mengganti bajunya dengan seragam security dan mulai bertugas. Tampaknya hari pertama Hiromi tidak begitu baik. Saat Hiromi memeriksa barang bawaan salah satu penumpang yang membawa minuman, yang mana di pesawat tidak mengizinkan seseorang membawa cairan. Tapi di sini Hiromi tidak bisa menjelaskan dengan benar dan membuat penumpang itu marah. Kemudian salah satu teman Hiromi menghampiri pria itu dan menjelaskan mengenai cairan yang tidak boleh ada di dalam pesawat. Kemudian besok siangnya saya berada di Shibuya saat Hiromi menunggu Eiko. Saat Hiromi menunggu, Hiromi melihat seorang pria yang berumur sekitar 40 tahunan yang sedang berdiri sambil menawari tiap gadis yang lewat menjadi seorang model. Dari situ Hiromi melihat tampaknya Hiromi sangat tertarik dengan tawaran dari pria itu dan menganggap ini merupakan kesempatan emasnya untuk menjadi seorang artis. Kemudian Hiromi berpura-pura berjalan ke arah pria itu. Benar saja perkiraan Hiromi. Pria itu menghentikan Hiromi dan menawarinya menjadi seorang model. Awalnya dengan berpura-pura acuh tak acuh, Hiromi seakan tidak peduli. Tapi pria itu terus meyakinkan Hiromi dan menjelaskan bagaimana pekerjaannya. Dan kemudian Hiromi diberikan kartu nama pria itu. Pria parubaya itu bernama Enamoto-san. Di tengah pembicaraan mereka, Eikun datang dan menanyakan apa yang dilakukan oleh Hiromi. Kemudian Enamoto-san pergi. Di sini Hiromi menjelaskan kepada Eikun pria itu adalah orang dari agensi model. Tapi Eikun tidak percaya dan mengatakan kalau sebagian besar dari mereka adalah penipu. Dan Eikun membuang kartu nama pria itu. Tanpa disadari Eikun, Hiromi mengambil lagi kartu nama itu. Dan Eikun sendiri merupakan kekasih dari Hiromi. Kemudian, tanpa menghiraukan perkataan Eikun, Hiromi tetap menemui Enamoto-san di sebuah kafe, yang mana Hiromi dan Enamoto-san menjelaskan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan oleh Hiromi dengan memberikan sebuah majalah dewasa. Dari majalah itu diketahui fakta kalau Enamoto-san ialah agensi majalah dari film dewasa. Di sini Hiromi tampak terkejut dan seakan tidak percaya. Saat pulang, Hiromi sudah memikirkannya dengan baik dan akhirnya mau menjadi seorang model, tapi tidak dengan video dewasanya. Beberapa hari kemudian,
Hiromi sudah keluar dari pekerjaannya menjadi seorang security. Dia akan berfokus menjadi seorang model. Kemudian Hiromi datang ke kantor agensi itu. Di sana, sebelum menjadi artis dewasa, Hiromi diberikan nama panggung. Nama panggungnya ialah Miharu. Tapi kita akan tetap memanggilnya Hiromi saja, biar lebih gampang. Dan tiba waktunya saat sesi foto pun dimulai. Di sini Hiromi tampak sangat canggung dan malu-malu. Tapi Hiromi tetap melakukannya dan semuanya berjalan dengan lancar. Setelah semua sesi foto berakhir, Hiromi pulang ke apartemennya. Di sana sudah ada Aikun yang menunggu Hiromi. Kemudian Aikun menunjukkan sebuah majalah berisi foto Hiromi di dalam majalah dewasa yang dibawa oleh Aikun. Karena hal itu menjadi sumber pertengkaran Hiromi dan Aikun. Aikun meminta Hiromi untuk berhenti melakukan pekerjaan itu. Masalah tidak berhenti di situ. Sayaka, sahabat Hiromi, sudah mengetahui kabar kalau Hiromi menjadi seorang artis majalah dewasa. Dia tahu dari majalah yang dibawa oleh temannya. Kemudian Sayaka memarahi Hiromi untuk segera berhenti dari pekerjaannya. Tapi di sini Hiromi berusaha menjelaskan, tapi Sayaka tidak mau dengar. Dan dua sahabat baik ini bertengkar hebat. Dan percakapan mereka diakhiri dengan untuk saling berjanji tidak menghubungi satu dengan yang lain. Besok malamnya saat selesai dengan sesi foto, Hiromi diantar pulang oleh Enamoto-san. Enamoto-san berkata kalau Hiromi tidak bisa terus berjalan lama menjadi model majalah dewasa. Karena selalu ada gadis baru yang datang secara perlahan menggantikan Hiromi. Oleh karena itu, Enamoto-san memberikan tawaran film dewasa kepada Hiromi dan Hiromi harus memikirkannya. Karena karirnya lanjut atau redup tergantung keputusan Hiromi sendiri. Dengan perasaan ragu-ragu, Hiromi berkata iya kepada Enamoto-san. Karena sebenarnya Hiromi juga masih sangat berat dengan Aikun. Di pagi harinya, Hiromi sudah mulai syuting film dewasa. Kemudian di malam harinya saat Hiromi sudah selesai syuting, Hiromi diantar pulang oleh Enamoto-san. Aikun sudah menunggu di apartemen Hiromi. Saat Hiromi masuk, Aikun menggenggam tangan Hiromi dan memeluk Hiromi dengan lembut sambil berkata, "Aku merasa sangat tidak nyaman. Kau sangat cantik Hiromi. Aku takut kehilanganmu. Dan aku sangat ingin menikahi." Dari perkataan Aikun membuat Hiromi semakin bimbang dengan pilihan antara karir atau orang yang dia cintai. Tapi Hiromi sudah memutuskan untuk tetap melanjutkan karirnya tanpa memberitahu Aikun. Keesokan paginya, Enamoto-san mengajak Hiromi menuju stasiun televisi untuk diwawancarai agar bisa masuk acara televisi dan menjadi artis yang sesungguhnya. Tapi saat wawancara itu, Hiromi sungguh mengecewakan. Hal ini membuat Enamoto-san menjadi sangat marah. Sejak saat itu, tidak ada produser yang mendekati Hiromi. Lalu suatu hari, entah pulang dari mana, saat Hiromi kembali ke apartemennya, Hiromi terkejut saat Hiromi tahu Sayaka sudah menunggu di depan apartemennya. Tapi Hiromi hanya bisa menunduk dan kemudian memeluk Sayaka. Dan Hiromi ingat perkataan jahatnya yang dia katakan kepada Sayaka tempo hari saat bertengkar. Kemudian Hiromi dan Sayaka berbincang-bincang sampai di suatu titik Sayaka mengatakan kalau ingin Hiromi berhenti dari pekerjaannya. Karena Sayaka takut suatu saat Hiromi akan menyesalinya. Tapi Hiromi sudah memutuskan dan tidak akan berhenti. Lalu Hiromi juga mengatakan kalau dia akan menjadi model dan pemain film saja, tidak dengan adegan bercocok tanamnya. Kemudian perbincangan berakhir dan besok paginya Sayaka kembali ke Niigata. Kemudian saat Hiromi menuju kantor agensinya, dia menemui seorang produser film dewasa. Namanya ialah Sato. Di sini Sato mewawancari Hiromi, tapi Sato merupakan orang yang sangat kasar. Dia langsung mengatakan apa yang ingin dia katakan. Dia berkata pada Hiromi, bila kau tidak mau syuting film dewasa, maka kau sudah menyerah di industri ini.
dan karirmu akan segera tamat. Kemudian Sato pergi begitu saja. Kemudian Enamoto-san berusaha meyakinkan Hiromi. Dengan perasaan yang sangat campur aduk, Hiromi akhirnya menandatangani kontrak 24 film yang dijalaninya dengan 2 perusahaan berbeda. Tapi pilihan Hiromi ini begitu sulit karena hal yang seharusnya Hiromi lakukan dengan orang yang dia cintai kini hanya dilakukan karena profesional kerja. Ditambah lagi, Hiromi harus siap ditinggalkan oleh orang yang dia cintai dan kehilangan teman serta keluarga, merupakan harga yang sangat mahal bagi Hiromi. Dan hari itu pun tiba, hari di mana syuting film dewasa pun dimulai untuk pertama kalinya bagi Hiromi. Perasaan Hiromi sangat campur aduk, tapi dengan perasaan setengah hati. Tiap adegan film itu dilakukan oleh Hiromi. Setelah selesai, Hiromi menangis di dalam ruangannya. Hiromi pulang ke rumahnya. Hiromi sudah ditunggu oleh Eikun sambil dibuatkan makan malam. Di sini Eikun berusaha menggoda Hiromi, tapi Hiromi tampak sangat risih dan jijik dengan dirinya sendiri. Akhirnya Hiromi menceritakan semuanya pada Eikun kalau Hiromi syuting film dewasa. Eikun kehilangan kata-katanya dan hanya bisa terdiam. Sedangkan Hiromi hanya bisa berkata maaf, maaf dan maaf pada Eikun. Tidak ada satupun laki-laki yang bisa terima wanita yang dia cintai disentuh oleh pria lain. Begitu pula dengan Eikun. Di sini Eikun sangat-sangat kecewa dan marah kepada Hiromi, dan tidak bisa memahami keinginan Hiromi. Oleh karena itu, Hiromi memutuskan hubungan mereka. Setelah itu, karir Hiromi terus melejit. Popularitas Hiromi semakin tinggi. Tapi hal ini juga dibarengi dengan rasa penyesalan Hiromi. Hingga suatu saat, video dewasa Hiromi sudah beredar di kampung halamannya di Niigata. Dan Sayaka mencoba untuk melihat film itu. Di sana Sayaka menangis sejadi-jadinya karena sahabat karibnya melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan dengan orang yang dia suka. Malam harinya setelah syuting, Hiromi menemukan secarik surat yang dikirimkan oleh Sayaka, yang mana Sayaka mengatakan kalau film Hiromi sudah beredar di Niigata, dan Sayaka juga menumpahkan seluruh perasaannya pada Hiromi kalau Sayaka tidak bisa menerima Hiromi yang seperti ini. Di sini Hiromi semakin merenung. Hiromi kehilangan orang yang dia cintai, dan sekarang Hiromi juga kehilangan sahabat karibnya. Dan Hiromi berpikir, apakah semua ini layak? Saat syuting, Hiromi pingsan. Saat pingsan, Hiromi berhalusinasi berada di pantai dengan Sayaka. Tapi saat Hiromi menoleh, Sayaka menghilang. Kemudian Hiromi terus memanggil nama Sayaka hingga Hiromi terbangun. Hiromi sudah berada di suatu kamar, ditemani oleh Enamoto-san. Hiromi menanyakan bagaimana mengenai syutingnya. Enamoto-san menjawab semuanya baik-baik saja. Jadi sekarang kau bisa beristirahat. Enamoto-san pergi. Lalu Hiromi berdiri dan mengambil skrip dan mulai berlatih akting kembali. Tampaknya Hiromi akan terus melanjutkan semuanya sampai selesai. Karena sudah begitu banyak yang Hiromi korbankan, mulai dari orang yang dia cintai hingga sahabat terbaiknya. Hiromi sudah memutuskan akan terus menjadi artis film dewasa. Dan film pun berakhir. Nude, film yang bercerita mengenai perjalanan hidup seorang artis film dewasa. Walaupun sebenarnya adegan menanam benihnya gak terlalu banyak, soalnya kan pendekatannya film ini lebih pada karakter pemeran
pemeran utamanya sendiri, Hiromi. Bagaimana dia mulai dari setelah selesai sekolah sampai pindah ke Tokyo dan menjadi artis dewasa. Jadi pendekatannya lebih ke arah situ. Ayamku kok bunyi ya. Untuk kali ini gitu aja dulu ya. Ya mungkin belum terlalu sempurna. Ayam lagi. Ya, thank you for watching. See you next video. Jangan lupa subscribe ya. Yang mau request film boleh banget, silahkan. Nanti kita buatkan alur cerita. Ya, gitu aja. Soalnya ayamnya udah berkokok. Ini jam berapa ya? 5:30 pagi. Oke, thank you.